Yang tadinya dari atas itu trek kelihatan jelas gitu ada. Itu trek tiba-tiba bener-bener dari ada tenda itu. Ini trek kemana? Gue bilang nggak ada nih treknya. Gue bilang. Yang teman gue yang udah pernah ke situ, iya kok nggak ada sih treknya, dia bilang kan. Terus gimana nih, gue bilang udah sampai sini. Kata gue mana ini baru pos 3, gue bilang kayak gitu kan. Dari situ gue muter-muter tuh nyariin trek, pokoknya dari situ gue nyariin trek di pos 3. Ada jalan yang samar-samar lah, ke bawah, ke kiri, tapi jurang. Gue kalau udah selamat dari Salak, gue berhenti dah naik gunung. Itu sampai gue udah ngomong, karena gue udah drop banget kan. Itu rasa ketakutan gue buat nggak ada Salak gitu, masih meninggal di Salak tuh udah gede banget. Akhirnya gue mikir, aduh, gue udah ada, kata gue selamat dari sini, gue berhenti naik gunung, cukup, gue bilang. Nggak mau, gue kata gue mati sia-sia. Ada kali gue jam 3 tuh udah sejam tuh, baru tuh ketemu ada pipa warga lah. Kalau orang kampung tuh bilang peralon lah gitu, pipa warga. Dari situ gue nemuin titik terang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini nih, lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada narasumber yaitu Bang Billy. Waduh Bang, gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Baik Bang ya. Baik. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Gitu kan. Siap. Nah ngomongin Bogor dulu deh Bang, gitu kan. Bogor gimana Bang saat ini, masih hujan kah? Bogor mah masih parah sih hujannya. Masih parah hujan nih. Oh, berarti emang bener Bogor itu emang kota hujan ya? Kalau nggak hujan bukan Bogor. Oh iya. Kebun raya nggak ada yang nyiram soalnya. Iya. Kebun raya kan luas tuh ya. Iya. Jadi teman-teman semua kalau ke puncak, kalau Bogor walaupun musim panas bawa jas hujan deh. Soalnya tadi Bang ya. Iya. Bogor kalau nggak hujan ya bukan Bogor. Bukan Bogor. Oh, oke. Bang, pada video kali ini Bang Billy akan menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih Bang? Gunung Salak. Gunung Salak. Oke, Gunung Salak mungkin teman-teman semua yang daerah domisili Jabodetabek mungkin ya, ini merupakan salah satu opsi juga untuk pendakian gunung. Misalkan bosan ke gunung gede gitu kan, tapi ya lihat dulu kondisi fisik dan lain sebagainya. Itu kejadian kalau boleh tahu tahun berapa sih Bang? 2020. 2020, berarti sekitar hampir 3 tahun lah Bang ya, jalan 3 tahun lah gitu teman-teman semua. Nah, itu lewat jalur mana Bang saat ke Salak? Naik lewat Pasiringit. Turunnya Lewat Cimlati. Oh, lintas. Oh, Pasiringit itu lumayan loh Bang. Nyampe puncak juga bisa 12,5 kilo. 12,5 kilo. Trek terjauh. Trek terjauh emang Pasiringit Bang. Pasiringit. Dari Pasiringit ke Kawaratu juga udah lumayan kan itu. Udah ya? 5 kilo. Itu udah 5 kilo tuh. Udah 5 kilo itu baru nyampe Kawaratu. Gokil sih. Gokil, apalagi kalau tambah hujan tuh ya. Udah parah. Jalur air tuh ya. Bisa sampai sedengkul bisa dia airnya. Jadi kita susah bedain gitu Bang, mana aliran air, mana trekking nih. Nah itu. Padahal trekkingnya itu sebenarnya aliran air itu. Aliran airnya. Gitu, oke. Bang, kalau boleh tahu lagi Bang, ngalamin kejadian apa tuh Bang saat pendakian tersebut tuh Bang? Ngedengar suara gamelan di Salak. Sama yang bikin aneh tuh ada yang ngedirin tenda itu di atas curug. Itu sih yang bikin aneh. Di atas curug? Di atas curug. Curugnya curug apa Bang? Apa emang dia tersembunyi? Kalau nama curugnya nggak tahu ya, waktu itu posisinya curugnya kering tapi tebingnya tinggi banget. Oh. Dan yang bikin aneh tuh kok ada yang bikin tenda gitu di atas. Situ. Di situ, di atasnya, bukan di bawahnya loh, di atasnya. Berarti samping-sampingnya sama tebing. Tebing. Curang iya. Curang banget. Oh, oke. Berarti bukan curug untuk wisata-wisata itu ya Bang ya? Bukan. Posisinya udah di atas sana gitu. Oke, mungkin teman-teman semua penasaran nih Bang tentang suara gamelan dan juga ada tenda yang dirinya itu di atas air terjun, curug lah ya. Iya. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang cerita nih Bang ya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
saya naik ke Gunung Salak via Pasir Ringit kan. Biasa turun juga lewat Pasir Ringit lagi. Nah cuman si yang gue bawa tuh dia udah nggak kuat kan naik tanjakan iblisnya tuh, karena emang parah. Waktu itu juga udah mendung juga kan, beresiko. Naik jam kalau nggak salah tuh jam 7 pagi, sampai ke Bajuri. Kita istirahat di Bajuri, istirahat santai di Bajuri, ada kali setengah jaman kita istirahat. Dari situ naik lagi sampai Puncak Bayangan kita istirahat. Itu masih kayak normal-normal aja ya, naik gunung semestinya. Nggak lama kita naik sampai puncak. Nah temen gua tuh yang satu tuh nggak kuat, temen yang ceweknya tuh nggak kuat. Akhirnya dia ngomong lah sama gua, "Bang, ini ada nggak sih," kata dia, "trek yang nggak parah kayak gini?" Dia bilang, "Ini parah banget, gua udah nggak sanggup kalau misalkan nurunin lagi itu tanjakan iblis yang kita naik tadi." Dia bilang, "Itu resikonya parah banget." Dia bilang. Gue bilang, "Ada," kata gua, "tapi lewat Simlati. Kita turun lewat, kalau udah nyampe puncak kita turun lewat sini, lewat bawah nih." Gue bilang kayak gitu kan. "Itu berapa lama?" Biasa sih gue bilang orang-orang tuh paling cuma 3 jam lah. Kalau turun paling 2 jam setengah 3 jaman itu kalau lama, gue bilang. Akhirnya gue di situ negosiasi dulu nih di puncak nih, ngobrol. Akhirnya gue turun tuh lewat Simlati. Di situ masih keadaan biasa tuh, cuman si temen gue yang cewek tuh dia ngomong, "Hah, tahu lewat sini enak mah, mendingan lewat sini, ngapain lewat sana jauh-jauh," sambil bilang kayak lebih ke nyepelein trek lah. Tapi dalam hati gue, kata gue nih ngomong parah banget nih, gue bilang. Padahal maksudnya kayak udah ini nggak usah ngomong kayak gitulah, gue bilang kan. Gua di pos 2 itu udah lumayan agak ada suara-suara gamelan itu, tapi gue masih santai sih. Gue kira pendengaran gue doang kali, gue bilang kan gitu kan. Deket suaranya, jauh, deket lagi, jauh lagi gitu kan. Itu posisi masih atas banget, masih kalau di pos 2 tuh ya masih deket-deket ke puncak lah dibanding ke bawah kan. Ngedengar suara ada yang ajan, kok kata gue ini udah deket banget gitu kan, kayak udah deket banget nih, suara motor, suara yang ajan kayak gitu, kok kayak gue deket banget. Gue turun lagi tuh, dan di situ yang cewek ini nih yang tadinya awalnya yang rendahin gitu kan, yang bilang deket, udah mulai ngeluh tuh, capek gitu ya. Kok kita nggak nyampe ya, dibilangan. Kok kita nggak nyampe ya. Tapi gue kayak nggak ngejawab kan, karena tadi sih lu kayak bilang ngomongnya gitu kan. Pas turun lagi gue turun terus tuh. Alhamdulillah gue nyampe pos 3. Kan di situ tuh di pohon tuh ada pos 3 lah, ada pelang pos 3. Di pos 3 ada tenda di pos 3-nya satu, tapi nggak ada orangnya sama sekali. Dan di situ trek nggak ada. Itu trek nggak ada, yang tadinya dari atas itu trek kelihatan jelas gitu ada. Itu trek tiba-tiba bener-bener dari ada tenda itu. Nih trek kemana? Gue bilang nggak ada nih treknya. Gue bilang. Yang teman gue yang udah pernah ke situ, "Iya kok nggak ada sih treknya?" Dia bilang kan. "Terus gimana nih?" Gue bilang, "Udah sampai sini." Kata gue, "Mana ini baru pos 3?" Gue bilang kayak gitu kan. Dari situ gue muter-muter tuh nyariin trek. Pokoknya dari situ gue nyariin trek di pos 3. Ada jalan yang samar-samar lah, ke bawah, ke kiri, tapi jurang. Akhirnya gue coba ngecek barang-barang ke bawah, makin terjal itu jurang. Sampai teman gue tuh yang cewek tuh sampai berapa kali jatuh tuh. Nah di situ gue hilang lagi tuh. Ini kemana, ke kanan apa ke kiri nih trek, gue bilang. Tapi pas di atas itu, kayaknya nggak jauh dari pas jurangnya itu, gue di situ kan muter-muter buat nyari akses, ketemulah ada tenda itu. Nah kata gue ada yang camping. Tapi gue nggak berpikir negatif kan, karena nemu yang camping aja gue udah alhamdulillah banget gitu kan. Betul. Berarti masih ada kehidupan nih, gue bilang kan. Gue nggak berpikir kayak, wah gimana gitu ya, enggak ya. Tapi dia diem di situ. Pas gue masuk dari situ lagi panik-paniknya, dia diem. Maksudnya nggak nyapa kan, biasa kalau pendaki itu ya. Iya nyapa. Saling sapa lah, "Bang gimana?" Kayak sapa lah, ada sapa-sapa kayak gitu. Tapi dia nggak ada. Akhirnya gue memberanikan diri buat nyamperin. "Misi bang," gue bilang, "kita mau turun nih, tapi kita treknya kok nggak ada ya," gue bilang. "Wah lu salah bang," dia bilang ke gua. "Harusnya lu tadi treknya tuh dari atas turun ke bawah lurus. Tapi itu gua udah putar daerah yang atas itu, nggak ada trek, nggak ada sama sekali trek. Harusnya tadi ke atas tuh lu jangan ngambil yang ke sini," dia bilang. "Harusnya lurus." Tapi nggak ada sama sekali. Cuman ada jalan yang ke kiri itu juga samar-samar. Makanya gue ngeberaniin buat turun kan. Kalau buat naik lagi kan, gue mikir yang tadi turun aja. Iyalah. Itu yang cewek aja udah buntang banting kan buat turun. Wah, gue nggak lagi deh kalau buat naik, gue bilang.
Akhirnya gue nanya, bang ini kalau misalkan kita kalau ke atas lagi, gue bilang nggak mungkin, gue bilang ada nggak sih kata gue trek yang jangan ke atas deh. Ada, tapi itu juga samar-samar, dia bilang jalannya ini ke sini dan mungkin gitu doang, ini ke sini gitu, kayak gitu doang kan gue. Oh ya udah, gue bilang makasih bang ya. Iya, akhirnya gue nyoba tuh jalan. Dalam hati gue, sama-sama dari mana nih treknya, kagak ada juga, gue bilang. Kagak ada. Akhirnya gue kayak ya udah feeling gue aja kan. Yang orang kata gue bener apa enggak nih ngasih trek nih, mana ngeri banget kata gue nih. Buat terus tuh jalan, belum ketemu gue. Cuman gue melipirin kali, nggak jauh dari kali gue melipirin kali karena nggak ada trek. Ada kali gue jam 3 tuh udah sejam tuh baru tuh ketemu ada pipa warga lah, kalau kampung tuh bilang peralon lah gitu, pipa warga. Dari situ gue nemuin titik terang lah. Akhirnya dengan feeling gue kan, kata gue kita ikutin trek ini aja, gue bilang ikutin pipa ini aja. Nah si pipanya itu kadang ada, kadang ketutup tanah itu masuk ke dalam iya gitu kan, ya. kita bingung tuh. Iya. Mana lagi nih pipa, gue bilang kagak ada kan. Sekitaran jam 4:30 tuh, kata gue nih pipa panjang banget. Sempat mikir, gue takutnya tuh kayak penglihatan gue doang nih. Soalnya gue di atas aja kayak udah lumayan halu kan, di atas aja gue udah kayak ngelihat daun aja, gue udah sangka itu pos. Gue ngerinya ini penglihatan gue doang apa gimana, karena gue udah bener-bener drop banget. Logistik juga udah minim banget karena emang niat gue tuh cuman tektok kan, cuman tektok, tapi emang awalnya pengen balik lagi ke Ciringit karena nggak kuat. Minim banget dari situ. Gue ngikutin terus itu pipa karena keyakinan gue kan pipa itu. Sampai yang temen cewek gue udah 3 kali jatuh gitu, sama cowoknya juga udah pada kotor-kotor semua tuh, ditambah hujan rintik-rintikan. Hujan lagi. Sampai gue di situ jam 5-an tuh, itu belum ketemu itu. Soalnya kata orang yang ngecamp itu cuma 15 menit kan ya. Anjir kok kata gue lama banget, 15 menitnya nih udah 2 jam lebih, gue bilang kan. Akhirnya gue mau balik lagi tadinya, kata gue bro kita berhenti dulu aja, bilang. Akhirnya gue negosiasi, kita balik lagi kayak gimana nih, tapi kalau balik lagi ini udah jauh banget, gue bilang. Lagian juga kalau balik lagi gue ngerinya juga tadi aja kita maksudnya agak susah buat nyari trek. Terus gimana, akhirnya gue negosiasi sampai istirahat tuh kan, udah pada capek kan. Akhirnya gue istirahat dulu, gue istirahat di situ. Ada kali gue istirahat mungkin kayak ya buat nenangin 5-10 menit istirahat. Akhirnya gue ngobrol sama teman-teman, gimana mau lanjut lagi turun apa gimana. Akhirnya gue turun lagi dengan keyakinan gue ke bawah. Di situ tuh udah mulai sore banget, pipa juga masih belum ketemu ujungnya kan. Kan kalau kita mikir pipa tuh udah pasti ke warga dong, nggak mungkin tuh pipa naik ke atas, pasti ke warga. Tapi nggak ketemu itu pipa ujungnya, panjang banget asli itu pipa. Sampai teman gue tuh yang perempuan itu, dia cerita di bawah ke gue, dia kayak di bukit gitu, dia ngeliat gedung. Itu saking udah parahnya, dia sampai ngeliat gedung 2 lantai gitu, warna merah gitu, dia ngeliat tuh. Terus di samping-samping tuh, gue juga kayak ngerasain kayak rasa takut gue sama yang makhluk-makhluk kayak gitu, sama rasa takut gue nggak ketemu, itu lebih gede rasa takut gue nggak ketemu. Gue udah nggak mikirin deh, bukan gak mikirin ini, maksudnya kayak serah deh, yang penting gue selamat. Karena rasa takut gue tuh buat nggak ketemu orang lagi tuh, itu lebih gede banget. Sampai gue dalam hati gue kalau udah selamat dari Salak, gue berhenti deh naik gunung. Itu sampai gue udah ngomong, karena gue udah drop banget kan. Itu rasa ketakutan gue buat nggak ada Salak gitu, masih meninggal di Salak tuh udah gede banget. Akhirnya gue mikir, aduh gue udah kata gue selamat dari sini, gue berhenti naik gunung, cukup gue bilang. Nggak mau gue, kata gue mati sia-sia. Sampai teman gue tuh yang di depan juga, mungkin dia juga udah drop juga mentalnya ya. Dia nyamperin gue ke belakang, berhenti dulu. Sampai dia ngomong, Bil gimana nih kita, gue udah drop banget, dia bilang. Gue udah gak berani di depan, dia bilang. Kata gue, lu jalan aja terus, gue bilang. Gak apa-apa gue di belakang. Ih tapi gue udah bingung, dia bilang. Gue udah bingung, kata dia. Lu mau di belakang? Wah gue di belakang juga gak berani, gue di depan juga, kata dia. Ngeri juga. Itu terus mau di mana, gue bilang, kata gue kan. Akhirnya teman gue yang satu ngikut sama gue di ini, yang satu lagi di depan lantai itu. Sampai 5:30, pokoknya masih di mungkin 1000-an lebih lah ketinggian, masih jauh pokoknya.
Gue pas nyampe setengah genap itu, gue nemu titik terang. Ada kayak lampu gitu kan, otomatis gue mikir lampu tuh dekat pemukiman kan. Pas udah deket, ternyata bukan apa-apa. Kayak cuman terang dari daun gitu aja, daun kuning gitu. Oh, daun yang kuning. Yang kuning. Astagfirullah, gue bilang. Oh, penglihatannya. Padahal gue udah seneng banget dalam hati gue. Alhamdulillah, kata gue, selamat nih gue dalam hati. Akhirnya gue turun lagi terus tuh. Gue turun lagi terus ke bawah. Dari situ gue juga kan kayak sering lihat pepohonan lah. Pohon-pohon apa nih yang di ketinggian berapa. Gue di situ tuh kayak nemu pohon namanya pohon kidamar. Itu biasanya di ketinggian kayak 1000 ke bawah lah. Di situ juga udah gue indikasi wah udah deketnya perkampungan. Ternyata belum juga itu. Kata gue biasanya yang udah kan kayak pohon kidamar itu nggak mungkin ada di hutan banget. Betul. Nggak mungkin kan ada di hutan banget gitu kan. Kok ini masih jauh, gue bilang. Pipa mah tetap aja gitu. Kadang-kadang suka kita lihat tuh pipa mah masih ada kan. Kok masih jauh banget, gue bilang. Ada turunan yang itu karena emang hujan banget tuh. Sampai teman gue itu ngegelinding. Maksudnya jatuh gitu. Karena udah parah, udah lemas banget. Diri juga udah dibantu sama kita. Ayo kata gue, bang, kita bentar lagi nyampe. Sudah nggak kuat banget, udah capek, dia bilang. Itu mukanya udah pucat banget. Gue juga situ udah rada panik juga. Karena gue bawa P3K juga kan seperlunya aja, maksudnya karena emang target gue kan buat TikTok kan. Flashlight juga gue bawa minim, yang kecil, buat neduh dari panas sementara lah ya. Sementara logistik udah habis. Dari situ gue terus ketemu tuh pipa tapi makin kecil. Dari si pipa gede dari atas nih makin kecil nih. Kata gue dibagi-bagi kali, udah deket nih sama rumah warga nih, gue bilang. Terus aja gue jalan kan. Dari situ nemu jalan kotak-kotak paving block ya kayak gitu ya. Oh iya. Itu gue di situ udah sujud syukur banget. Di situ. Alhamdulillah, gue bilang. Udah nemuin ini paving block, berarti emang udah deket banget sama warga, tapi belum ada warga. Itu udah mungkin jam genep tapi belum sampai ke maghrib sih. Kata gue ini kok nemu paving block juga lama banget gitu. Ya Allah, ini jauh banget gue nemuin paving block. Pokoknya gue jam 6 pas banget maghrib itu gue nemuin ada satu rumah perkampungan tapi dia paling ujung di sini. Di situ gue langsung minta pertolongan. Akhirnya dia nolong. Baik banget deh, namanya Pak Jaka. Di situ gue, Pak, kita numpang istirahat ya, gue bilang. Oh iya silahkan, emang habis dari mana? Kita habis dari Salak. Kok kesini sih turunnya, katanya. Iya, nggak tahu kita, kayaknya emang salah jalan. Iya, biasanya bukan kesini, harusnya akan ada tuh namanya, tapi nggak kesini, dia bilang. Akhirnya dia nggak banyak ngomong, langsung gue baik banget, gue langsung dibikinin air hangat kayak gitu kan, karena itu udah parah gitu, udah kelaparan lah karena logistik habis. Intinya baju juga udah basah, udah nggak ada yang selamat lah. Gue pakai apa sih nama ponco aja, atasnya tuh udah pada sobek gitu. Jadi gitu ya. Iya, dari sini ya. Jadi si air tuh ya udah gitu, nggak ngepek gitu. Jadi semua yang di ini tuh basah. Sebagian dikasih baju tuh sama Pak Jaka, itu baik banget, dikasih baju. Teman gue yang cewek juga dikasih baju. Akhirnya suruh istirahat lah gue di situ. Ada keganjilan lagi di situ. Gue kan naik cuman berlima. Di situ Pak Jaka tuh ngasih air minum tuh, gelasnya ada 10. Gue bingung banget gitu kan sama teman-teman gue, kok banyak banget gitu. Tapi air teh manis tuh udah dibikin ada lagi gitu. Itu tuh air minum biasa gitu, sama kayak orang kamu nampan ya namanya. Okay. Sampai gue nanya, Pak, ini nggak kebanyakan gue bilang gelasnya? Loh, kan emang banyakan kan? Enggak, Pak, gue bilang, kita cuma berlima. Loh, yang lain kemana? Enggak, kita emang cuma segini, gue bilang. Tadi perasaan ada banyakan deh katanya. Akhirnya kan kita di situ sampai agak merinding juga. Lah, kita cuma berlima, gue bilang. Terus ini gimana bisa bilang banyak kayak gitu? Habis kayak gitu, datanglah anaknya Pak Jaka itu. Dia tuh bisa dibilang indigo lah, tapi ini sih maksudnya balik lagi ya, namanya kayak gitu kan, kita mau percaya mau enggak gitu kan. Sampai dia bilang tuh anaknya Pak Jaka tuh ada yang ngikutin katanya. Sampai teman gua yang perempuan itu dibilangnya dia punya kembaran. Nah dari situ
si anaknya tuh cerita bahwa ada yang nganterin sampai ke titik si gue ketemu sama Pak Jaka itu, anaknya itu ngelihat ada di rumah itu ada nenek-neneknya juga, sama ada kembaran itu yang nganterin. Sampai komunikasi gue diceritain sama anaknya, gue percaya nggak percaya karena gue nggak bisa ngelihat lah, cuma dapat cerita dari dia doang kan. Katanya jagain katanya anak ini, iya kamu balik lagi aja, ini anak udah selamat. Gue sempat ngobrol juga, emang lu serius gini? Enggak, katanya gue sendiri, dibilang. Tapi akhirnya dia cerita ke gue, tapi gue di depan tadi ngeliat kakek-kakek di depan kita banget katanya. Serius lu? Iya. Akhirnya kan kita di bawah, karena kita di atas ngabarin cerita ya, kita kan di atas namanya, kalau kita cerita ke sini takutnya ntar tambah takut kan. Akhirnya kita di bawah tuh semuanya pada cerita pengalaman kita di atas tuh dapat apa aja. Itu gue kalau denger ini langsung merinding banget. Itu denger suara gamelan Jawa itu, kan gue biasa dari orang-orang lah, ada suara, kadang-kadang dengar suara gamelan Jawa lah, percaya nggak percaya karena gue belum ngedenger sendiri. Tapi semenjak dari itu gue percaya banget suara gamelan khas Jawa ya, pokoknya ada kehidupan lah, ada kehidupan itu jelas banget. Dan suara gamelan itu gue kira tuh gue doang kan di atas yang denger. Ternyata tuh yang lain juga sama, tapi sama-sama diem gitu, sama-sama ya udah gitu, nutupin aja gitu. Lu suara denger gak ada suara motor? Iya gue juga denger itu suara yang pokoknya suara-suara di dekat perkampungan. Akhirnya kan kita dibawa pada cerita tuh, gue ngeliat gedung dibilang di atas jurang, tapi yang gue lihat cuma lantai atasnya aja dia bilang, tapi di atas jurang dia bilang. Yang teman gue tuh yang satu itu tuh sampai nangis, kayak nangis terharu lah. Akhirnya gue bisa turun gitu, ketemu sama warga, dan akhirnya Pak Jaka dari situ tuh cerita lah, emang naik lewat mana dia bilang. Kita naik lewat Bogor, Pasirengit dia bilang, tapi turun kita lewat sini. Nah Pak Jaka itu bilang harusnya tuh kalau naik lewat sana turun lewat sana, nggak boleh turun lewat sini. Dia cuman bilang kayak gitu. Kata gue, iya pak, mungkin kita salah. Masa iya sih, dia bilang, emang harus kayak gitu ya pelaturannya, gue bilang. Masa iya sih pelaturannya, masa iya harus kayak gitu, gue bilang. Akhirnya gue dalam hati gue percaya nggak percaya, gue bilang kan, gue percaya nggak percaya. Teman gue tuh, kalau gue kan masih down banget kan buat naik lagi, karena masih takut lah gue, gila. Kata gue selamat aja udah alhamdulillah, gue bilang. Betul. Udah nggak mau naik gunung lagi, gue selamat dari sini aja gitu kan. Teman gue ini dia nggak percaya lah, gue nggak percaya kayak gituan, dibilang. Naik lagi dia minggu besoknya, karena dia kan orangnya satu penasaran, yang kedua sedikit mempercayai kayak gitulah. Dia ngontek juga sih, Bilo mau ikut lagi nggak, kita tektokan lagi, gue buat temen nih katanya dari Bandung, dia ber-15. Wah kata gue, enggak ada makasih, yang kemarin aja masih trauma, gue bilang. Lemah kata dia kan. Sononya kata gue, lu naik. Gue makasih dah, gue bilang. Akhirnya dia naik tuh, gue naik ya kata dia. Iya kata gue, naik aja, bye bye lu, siap. Naik dia lewat Pasirengit lagi. Naik Pasirengit lagi, karena emang gue tuh sering banget bolak-balik Pasirengit. Paling kalau mentok-mentok banget pendek Cidahu lah. Ya. Tapi dari situ sama kejadiannya kayak gue lagi, nggak mau turun lewat Pasirengit lagi. Akhirnya dia udah nggak mood buat turun lewat itu. Sama dia juga ngedonya di Tanjakan Iblis, karena Tanjakan Iblis kan vertikalnya parah banget lah, apalagi kalau hujan. Turun lagi lah lewat Cimlati lagi seperti biasa. Cuman dia di pos 3 yang waktu itu gua nggak ketemu jalan, pas dia ada tinggal turun doang. Sampai dia cerita gitu, ternyata tadinya ada tinggal turun doang. Turunlah akhirnya. Lebih parahnya lagi, dia nyasar di pos 1 jam 2 malam, karena kan dia turun dari atas aja habis maghriban, dia turun. Sampai dia udah bener-bener, namanya malam kan resiko juga kan. Betul. Buat diterusin. Tapi dia di situ tuh sempat nyari akses dulu buat keluar. Akhirnya nggak ketemu. Akhirnya udah pada drop juga, sama pada tidur lah di bawah pohon yang agak luas lah gitu kan buat istirahat. Dia berjaga di situ
gantian gitu kan, berjaga gantian. Itu yang bikin aneh kata dia, dekat-dekat ke pagi ketemu itu treknya. Jadi nggak jauh dari tempat tidur itu yang dia ituin, yang dia pada istirahat di situ. Itu ketemu treknya. Dia ngomong seminggu kemudian kali ya. Dia juga mungkin kayak masih ada trauma gitu kan. Lu tau nggak Bil sih katanya. Waktu kemarin gue naik, dia bilang, kenapa lu? Gue nyasar lagi di pos 1, dia bilang. Gue langsung kayak, serius? Gue sekarang percaya sama Pak Jaka, dia bilang. Sama kata-kata yang dia naik lewat sini, nggak boleh turun lewat sini. Asli gue percaya banget katanya. Aneh kata dia. Masa kayak di pos 1 gue bisa semalaman katanya nggak ketemu trek. Dan gue sama tim gue sekarang mempercayai itu sama teman-teman gue gitu. Makanya kalau gue naik, misalkan kayak lewat Pasir Ringit, terus turun lewat Cimlati gitu, dah nggak dulu dah gue gitu. Mendingan Pasir Ringit lagi gitu ya. Kalau turun lewat Cidahu gue udah oke. Udah sering lah gitu kayak gitu. Tapi kalau untuk Cimlati, naik Pasir Ringit turun Cimlati, gue cukup 2 kali mengalami lah sama tim gue. Ngerinya di Salak tuh gue udah parah banget, sampai gue bener-bener dibuat drop dengan masalah-masalah yang awalnya gue nggak mempercayai ya. Maksudnya bukan nggak percaya ya nggak pernah gue alamin lah, yang nggak pernah gue alamin banget. Akhirnya gue ngalamin sendiri. Kalau untuk masalah kesalak lagi bisa aja. Tapi kalau untuk Cimlati, makasih deh. Makasih banget deh kalau untuk Cimlati. Saya cukup berkesan banget. Jadi pelajaran juga gitu kan. Jadi pelajaran kalau naik juga ya, emang trek itu nggak bisa disepelein. Ternyata nih saat pendakian tersebut kan banyak juga tuh teman-teman semua yang mungkin naik gunung mana, banyak banget yang suara gamelan. Ya kan, terus ada yang beredar lagi sebuah video kalau nggak salah di media Instagram gitu kan. Ternyata suara gamelan itu dari yang aliran air, terus ada gamelan terus kayak tung 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 kayak gitu tuh. Tapi tadi Bang Billy ini kayak khas banget loh Jawa. Kalau misalkan bener kan ada Bang kayak suara kincir angin ya, kayak gitu tuh. Misalkan dia bikinan warga, terus akhirnya dia kan biasanya alat itu gerak ketika kena air tuh bawahnya biasa tuh. Tung tung itu cuma 3 gamelan doang, pasti nadanya itu aja dong. Tung 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 tung. Tapi ini beda Bang ya. Beda banget lah. Tuh. Ini tuh bener-bener kayak gamelan tapi khas Jawa yang klasik. Ih, pokoknya serem banget dah. Asli. Iya. Berarti cuma gamelan tok Bang ya, maksudnya yang denger itu. Dan tadi juga nggak cuma Bang Billy nih, temen yang sependakian juga denger semua, tapi saat kedenger itu dia diem. Enggak pada, ya maksudnya enggak lah gitu kan, takutnya nanti malah memperburuk keadaan gitu Bang ya. Oke. Gitu. Dan kemudian yang bikin keanehan juga ada satu tenda yang berdiri nih, yang diri ini nih di atas air terjun lah Bang ya. Air terjunnya yang udah kering. Udah dangkal, udah nggak ada airnya. Udah nggak ada airnya, tipis lah gitu ya. Berarti kan kalau misalnya kita lihat tuh kayak ya jurang, namanya air terjun kan gitu Bang ya. Nggak mungkin gini gitu kan, air terjun kan gitu. Nah, itu dia berapa orang sih Bang? Nah, ini yang bikin aneh lagi. Dia kan cuma 2 orang. Yang satu itu posisinya dia pakai hemok, tapi ngadepnya ngadep sana. Bukan ngadep ke sini, ngadepnya ngadep sana. Dan dia bener-bener nggak tahu gua, maksudnya kayak mukanya itu siapa dari gitu nggak tahu. Gitu ya. Pokoknya dia pakai kayak hemok aja, ain gitu ke sana. Dan itu biasa kan pendaki tuh kalau misalkan ini nyamperin lah bareng-bareng, lu kenapa Bang? Nanya apa gimana? Yang satu itu dia bener-bener nggak respon sama sekali. Dia cuman kayak udah dia mukanya udah santai gitu ya. Itu gue segitu paniknya ya. Udah segitu paniknya gitu gue nyari trek jalan. Dia mah santai aja ngadep sana. Yang satu lagi juga ngasih tahu ke guanya kayak santai. Lewat sini aja Bang katanya. Kayak gitu cuma 15 menit. Tapi ternyata enggak 15 menit. Berarti dari jam 3 gua ketemu maghrib. Iya, 3 jam. Segituan. Terus logikanya juga kalau misalkan itu karena waktu itu gua karena emang panik gimana dan gua nggak berpikir negatifnya tuh, itu kalau ada air juga itu kayaknya tenda ke bawah dah. Ya. Kayak ke bawah itu soalnya bener-bener ini curugnya juga tinggi banget. Di atasnya itu ada ngecampnya. Yang bikin pertanyaan itu siapa gitu kan? Itu juga. Misalkan aneh. beneran orang Bang, misalkan beneran orang nih pendaki gitu kan. Itu gila banget sih. Nggak masuk akal gitu loh, diriin tenda di atas itu. Sampai Pak Jaka yang nyelamatin gue tuh ngasih pesan gitu. Kalau bisa tuh kayak ini mau misalkan mau percaya mau enggak balik lagi. Cuman kalau gue sama tim gue emang udah mempercayai itu. Iya. Naik lewat situ, turun lewat situ. Dan biasanya kalau misalkan
kita maghrib nggak lewat dari itu, nggak ketemu warga itu, biasanya suka nggak ketemu katanya. Kata Pak Jaka sendiri. Di situ makin panik aja gua kan. Untungnya tuh ya. Itu soalnya gue pas bener-bener azan maghrib banget. Pas banget maghrib gue langsung ketemu Pak Jaka. Wah, baik banget ya Pak Jaka ya berarti ya. Itu kalau sampai itu dia pas cerita gitu, astagfirullahaladzim. Gue bilang langsung ngeri banget berarti emang resikonya. Bener. Dan tadi juga Bang Billy sampai ngeluarin statement kalau gue kapok nih naik gunung lagi. Ya, itu saking bener-bener saat momen itu saking takut itu bener panik loh. Sampai gue bilang kan gini, rasa ketakutan gue sama hal-hal yang kayak gitu ya, gaibnya. Itu lebih besar rasa ketakutan gue nggak bisa selamat dari salak. Betul. Itu makanya gue langsung dalam hati gue selamat dari salak, gue berhenti dari naik gunung. Gue nggak mau gitu sia-sia gue meninggal kayak gini gitu. Sampai gue langsung, karena gue udah panik banget gitu, gue udah parah banget paniknya. Alhamdulillah ketemunya dari Pak Jaka itu selamatin. Oh, berarti sampai saat ini masih berhubungan baik ya? Alhamdulillah sama Pak Jaka juga. Kita sering main lah karena apa ya namanya, dia nyelamatin lah ibaratnya, yang udah baik banget. Iya, jasa dia itu ya. Jasa dia banget yang udah nyelamatin. Semoga Pak Jaka sehat selalu ya sama keluarga di sana, gitu kan? Amin ya Allah. Pesan buat yang suka naik gunung ya, masa pencinta alam. Satu tuh cara berbicara kan, pendaki-pendaki sekarang tuh apalagi yang baru-baru banyak yang kayak nyeleneh lah, ngomong sompral lah, itu minimal dijaga cara ngomongnya, cara perilakunya juga dijaga, jangan ngomong yang asal sebut aja lah gitu kan. Minimal juga harus bener-bener siap, apalagi buat naik-naik gunung yang ekstrim kayak Salak gitu, harus dipersiapkan matang-matang dari segi fisiknya, dari segi logistiknya juga, semuanya itu harus dipikirin juga matang-matang. Dan juga kalau misalkan naik gunung tuh kayak sampah lah, kayak di Salak tuh baru turun lagi lah. Masa ya sih bawa carrier ke atas kuat tapi bawa sampah turun nggak mau sih. Betul. Gitu. Itu apalagi di puncak tuh ya, Manik 1 kalau nggak salah itu berserakan di mana-mana loh itu loh. Ya bener juga sih, masa logistik yang beratnya misalkan 3 kilo, berarti kan ketika kita konsumsi tinggal bungkusnya paling berapa gram, nggak nyampe 1 kilo, masa nggak mau? Iya, kan gitu ya? Banyak kan kayak gitu. Bawa carrier sampai puncak kuat, masih bawa sampahnya yang udah habis isinya, nggak mau sih bawa turun kembali. Bungkusnya itu tuh ya, betul. Tapi emang Gunung Salak tuh the best sih sebenarnya. Bukan sebenarnya, emang realnya the best gitu, realnya tuh the best. Dalam artian the best. Bukan jalurnya aja, emang pertama tuh jalurnya, terus juga kontur daripada trek-treknya gitu kan, bener-bener ini gunung banget loh gitu kan. Terus pohon-pohonnya akar, jadi ketika teman-teman semua naik Gunung Salak tuh kayak vibes-nya tuh dapet. Nih vibes naik gunung sebenarnya kayak gini nih. Itu dia, pokoknya yang pengen banget gitu nikmatin atau ngerasain lah sensasi yang bener-bener naik dan keadaan tenang, nyaman gitu. Ya, di Salak udah cocok banget. Cocok banget. Jangan dilihat dari ketinggian, kan banyak nih ya Bang ya, bahwasanya Bang kalau naik gunung pertama kali kemana sih, terus dilihat dari ketinggiannya, ya enggak juga gitu kan, enggak juga gitu. Gunung Salak emang ketinggiannya lebih rendah bisa dibilang sama Gunung Gede, tapi untuk elevasinya gitu kan itu lebih parah teman-teman semua gitu kan, vertikalnya lebih banyak. Betul sekali. Jadi mau naik gunung usahakan ya trekking bukit air terjun dulu lah, terus tipis-tipis itu, jangan langsung tembak jebret. Nah itu kan, apalagi naik Salak tuh ya minimal harus ada pemanasan dulu, jangan sampai kayak awal-awal naik gunung nih langsung naik ke Salak mentang-mentang cuma 2.000 atau aksesnya misalkan dari Jakarta deket nih ke gunung, ya coba dulu aja ke Gunung Gede gitu. Jangan dulu ke Salak lah gitu. Karena emang berat Salak. Betul, berat tuh teman-teman semua gitu kan. Ya udahlah, karena nih udah mungkin teman-teman sudah jelas nih tentang apa yang diceritakan oleh Bang Billy, dan tadi juga Pak Jaka bilang warga asli situnya ya Bang ya, bahwasanya kalau naik lewat Pasir Rengit ya jangan turunnya jangan Cimlati, Cidaoke. Kalau itu sih balik lagi ya. Kalau gua sama teman-teman gua sudah mempercayai itu karena udah 2 kali kejadian. Kalau buat orang-orang misalkan gue nggak percaya, ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau gue sih sama teman gue udah pasti percaya. Soalnya itu sebuah kearifan lokal yang mungkin ada
pesan tersembunyi apalah gitu kan. Memang kalau kok berarti nggak boleh lintas, boleh-boleh aja gitu kan, terserah teman-teman gitu kan. Selagi naik resmi turun resmi ya itu jangan sampai naiknya ilegal, jalur ilegal nggak booking, turunnya lewat resmi ditanyain dong. Gitu. Buktinya mana, apalagi Salak itu taman nasional teman-teman semua, bukan Tahura gitu kan. Bukan taman wisata alam, bukan Cagaran, ini taman nasional. Jadi bener-bener sudah dikelola oleh Taman Nasional gitu teman-teman. Oke, sekali lagi makasih banyak nih Bang Billy atas waktunya jauh-jauh dari Bogor untuk menceritakan pengalamannya yang tentunya mungkin teman-teman semua bisa nih diambil sisi baiknya. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Billy bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Salak ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Billy, terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.